Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqin. Bapak Ibu hadirin sekalian, para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian rahmat dan nikmat sehingga pada hari yang berbahagia ini, pada saat yang berbahagia ini kita dapat bertemu muka dalam satu acara yang sangat mulia, yaitu kita dapat mengikuti acara pada saat ini. Salawat salam semoga tercurah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan keluarganya yang telah berjuang selamatan kita umat manusia dari dunia sampai akhir. Hadirin sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya ingin menyampaikan sesuatu pada saat ini, yaitu dengan judul nikmatnya kemerdekaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan ini adalah Agustus di mana bangsa kita Indonesia sedang senang-senangnya, sedang ramai-ramainya memperingati satu acara yang hebat yang tidak boleh kita abaikan, yaitu acara ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-69. Hadirin sekalian yang berbahagia, di balik kegembiraan dan kesenangan kita di dalam merayakan kemerdekaan Indonesia, kita juga tentu saja tidak lupa sambil mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia sehingga Indonesia tercinta, negara kita ini sudah tidak terasa berumur 69 tahun dan sudah dalam keadaan merdeka. Kalau bicara soal kemerdekaan, tentu kita akan menyatakan bahwa pentingnya kemerdekaan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mengapa kita perlu merdeka? Dengan merdeka, kita bangsa Indonesia ini bisa menentukan nasib sendiri. Kita bisa melakukan apa yang kita inginkan sebagai bangsa di dalam kemerdekaan. Kita bisa bebas berbuat, kita bisa membentuk bangsa kita, dan ingin apa kita tentu bisa dalam kemerdekaan ini. Kalau kita tidak merdeka, tentu kita tidak bisa. Lihatlah sedihnya orang-orang atau negara-negara yang masih dijajah, yang belum merdeka, seperti bangsa Palestina yang dengan seenaknya saja bangsa lain telah melakukan tindakan-tindakan yang kasar, mengebomi, membunuh dan sebagainya. Sebab itulah bangsa kita ingin menikmati kebebasan, kemerdekaan. Jadi intinya dengan merdeka kita bisa berbuat apa saja, kita bisa menentukan nasib sendiri, kita ingin memajukan bangsa kita dengan kemerdekaan. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertanyaannya, kalau kita di dunia yang umur kita, kata Nabi, umur umatku 60-70 tahun saja, kita perlu merdeka. Pertanyaannya, apakah kita di dunia merdeka, di akhirat kita juga merdeka? Yang saya takutkan adalah kita hidup di dunia merdeka, tapi di akhirat tidak merdeka. Kita harus masuk neraka. Kita harus menerima azab Allah lantaran kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai layak masuk surga. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengapa kita harus merdeka di akhirat
Karena keselamatan dunia adalah penting, tetapi keselamatan di akhirat juga tentu saja lebih penting. Hadis sekalian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini ada sebagai makhluk yang paling utama. Bayangkan saja, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita walaupun dari segumpal darah, kita dijadikan makhluk yang paling mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surely we created man of the best stature. Sungguh kami jadikan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Hadis sekalian, manusia dibentuk dalam yang sebagus-bagusnya. Tapi Allah mengatakan dalam ayat lanjutnya, thumma radadnahu asfala safilin, then we will dash him to the lowest of the low. Kemudian kami akan kembalikan manusia itu ke tingkat yang sehina-hinanya. Hadis sekalian, manusia dibentuk dalam bentuk yang bagus dan akan dikembalikan ke tingkat yang sehina-hinanya. Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati falhum ajrun ghairu mamnun. Save those who believe and do good work and theirs a reward unveiling. Kecuali bagi mereka yang hidup yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang berkekalan. Jadi manusia dibentuk dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian akan dikembalikan kepada ke tingkat yang sehina-hinanya. Tapi bagi mereka kecuali yang beriman dan beramal soleh, dan bagi mereka pahala yang akan berkekalan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi untuk manusia. Allah ciptakan matahari untuk manusia. Allah ciptakan bulan untuk manusia. Allah berikan itu semua gratis untuk manusia. Apakah ada rekening, tagihan rekening matahari kepada kita? Tidak ada. Allah berikan matahari gratis untuk kita. Matahari nutup, bulan datang, bulan juga gratis. Tidak ada rekening bulan kepada kita. Yang ada rekening PLN barangkali hadirin sekalian, di mana tidak boleh bayar lewat tanggal 20. Hadirin sekalian yang berbahagia, begitu juga Allah ciptakan ikan untuk manusia. Ikan untuk manusia deh. Mana buktinya? Kalau kita ingin bawa pancing atau bawa jala ke laut, kita bisa ambil ikan sebanyak-banyaknya. Adapun ikan yang beli kita di pasar itu bukan harga ikan, itu hanya ongkos ikan dari laut ke pasar itu. Bapak Ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus tahu semua di alam dunia ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, tetapi manusianya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, marilah kita hadirin sekalian dalam kehidupan yang singkat ini berjuang untuk mencari kebahagiaan di dunia dan berjuang juga untuk bagaimana kita juga bahagia di akhirat. Karena yang disebut akhirat itu hadirin adalah mulai dari kita masuk kubur sampai kita dibangkitkan di alam mahsyar, sampai ditentukan akan masuk kemana kita, akan masuk ke neraka atau ke surga. Sebab itu yang perlu bagi kita adalah iman dan amal soleh kita harus perbaiki, harus kita jaga. Karena dengan iman dan dengan iman yang baik akan memproduksi amal-amal soleh yang akan menjadikan kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, intinya kita di dunia harus bahagia dan kita harus juga bahagia di akhirat. Jangan sampai ada satupun di antara kita yang jadi ahli neraka. Bapak-bapak yang ada di sini atau ada di tempat lain atau ada yang melihat acara saya merasa yakin bahwa bapak-bapak, ibu-ibu tidak pantas jadi ahli neraka, pantas jadi ahli sorga, yaitu orang yang akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Demikianlah yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat saya yang menyampaikan dan buat kita sekalian umumnya. Semoga Allah memberikan kita panjang umur, banyak rezeki, dan kita akan dibahagiakan selalu dunia dan akhirat kita sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami, berikan kami kepada kehidupan yang baik di dunia, dan wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang baik juga, wa qina azabana, dan kita semua akan terbebas daripada api neraka, diselamatkan dari api neraka,
dan insya Allah kita masuk ke dalam surga. Untuk itu jangan sampai kita gagal masuk surga. Marilah kita semua bercita-cita semoga Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.